Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Ibu Tantina Haryati yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat membuat video presentasi mengenai bab investment. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok C yang beranggotakan yang pertama, Rima Khairunisa dengan NPM akhir 239, yang kedua Muhammad Fikri dengan NPM akhir 264, yang ketiga Nadia Sabella dengan NPM akhir 281, dan yang keempat ada Akna Khairu Akila dengan NPM akhir 305. Materi pertama di sini yakni terkait dengan investasi ekuitas. Investasi ekuitas ini mewakili kepentingan kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Hal ini juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepas kepemilikan pada harga yang disepakati atau dapat ditentukan seperti dalam bentuk warrant dan hak. Klasifikasi investasi ini bergantung pada presentase saham yang dimiliki oleh investor. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% diukur menggunakan metode nilai wajar. Ini investor mempunyai kepentingan yang pasif. Yang kedua, kepemilikan antara 20-50%, ini investor memiliki pengaruh yang signifikan. Dan yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50%, maka investor ini mempunyai kepentingan sebagai pengendali. Oleh karena itu, akuntansi dan pelaporan untuk investasi ekuitas ini bergantung pada tingkat pengaruh dan juga jenis keamanan yang terlibat. Nah, yang pertama untuk kepemilikan kurang dari 20% ada dua di sini. Yang pertama untuk diperdagangkan, maka penilaiannya menggunakan nilai wajar. Kemudian keuntungan yang belum direalisasi akan diakui dalam laba bersih, dan dividen ini diumumkan keuntungan dan kerugian penjualan. Kemudian yang kedua, yang tidak diperdagangkan, penilaiannya menggunakan nilai wajar dan keuntungan yang belum terrealisasi akan diakui dalam pendapatan lainnya sebagai komponen yang terpisah dari ekuitas. Kemudian selanjutnya ada kepemilikan antara 20 sampai dengan 50%. Ini penilaiannya menggunakan metode ekuitas dan keuntungan yang belum terrealisasi tidak diakui. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada kepemilikan yang lebih dari 50%, penilaiannya menggunakan metode konsolidasi. Lalu keuntungan yang belum terrealisasi ini juga sama, yakni tidak diakui. Baik, untuk yang selanjutnya ada kepemilikan saham kurang dari 20%. Nah, bila investor memiliki kepentingan kurang dari 20%, maka dapat diasumsikan bahwa investor tersebut tidak memiliki pengaruh atas kepemilikan sahamnya. Berdasarkan IFRS, investasi ekuitas ini disimpan untuk diperdagangkan. Namun, beberapa investasi ekuitas ini disimpan untuk juga tujuan perdagangan. Selain perdagangan, mohon maaf. Nah, akibatnya IFRS sendiri ini memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas ini sebagai non-perdagangan atau non-trading. Nah, investasi ekuitas dari non-trading ini dicatat pada nilai wajar pada pelaporan posisi keuangan dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai equity investment trading atau income. Di sini saya mencantumkan contoh soalnya, yaitu yang pertama, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada tanggal 3 Desember 2022, perusahaan Republik membeli saham biasa dari 3 perusahaan, yang masing-masing investasinya mewakili kurang dari 20% kepemilikan. Untuk saham-saham ini disimpan untuk penyimpanan, yaitu yang pertama ada perusahaan Bulberry dengan biaya 259.700, untuk perusahaan Nestle 317.500, dan untuk perusahaan Regis Food Company yaitu 141.350. Untuk total dari 3 perusahaan ini biayanya sejumlah 718.550. Nah, untuk perusahaan Republik mencatat investasi sebagai berikut, yaitu yang pertama pada 3 November 2022
jurnalnya investasi ekuitas pada kas. Di sini investasi ekuitas sebesar 718.550 terdapat pada debit dan untuk kasnya terdapat pada kredit yaitu sebesar 718.550. Nah, untuk yang selanjutnya di sini pada tanggal 6 Desember 2022 Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 atas investasinya pada saham biasa Nestle. Perusahaan mencatat dividen tunai tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama pada tanggal 6 Desember 2022 kas pada pendapatan dividen. Di sini kasnya terdapat pada debit sebesar 4.200. Untuk pendapatan dividennya sebesar 4.200 terdapat pada kredit. Nah, perusahaan ketiga yang mengumumkan laba bersih untuk tahun tersebut, tetapi hanya Nestle yang mengumumkan dan memberi dividen kepada Republik. Namun perlu diingat bahwa ketika seorang investor memiliki kurang dari 20% saham perusahaan lain, diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap perusahaan yang berinvestasi. Di sini akibatnya laba bersih yang diperoleh perusahaan yang diinvestasikan bukanlah dasar yang tepat untuk mengakui pendapatan dari investasi oleh investor. Mengapa? Karena peningkatan aset bersih yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan dapat disimpan secara permanen untuk digunakan dalam bisnis perusahaan yang diinvestasikan. Karena itu, investor memperoleh laba bersih hanya ketika perusahaan yang mengumumkan dividen tunai. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada equity investment yang non-trading. Yang non-trading berarti tidak dijual kembali. Nah, pencatatan akuntan journal entry-nya itu pada non-trading itu akan sama dengan pencatatan dengan equity investment, kecuali pada pencatatan the unrealized holding gain or loss. Jadi untuk non-trading equity investment, perusahaan itu melaporkan the unrealized holding gain or loss sebagai other comprehensive income. Jadi, akun yang akan dipakai yaitu unrealized holding gain or loss equity. Untuk jurnalnya sendiri dapat dilihat pada bagian kanan, di mana pada contoh itu sebuah perusahaan bernama Republik SA itu membeli 1.000 ordinary shares, di mana pembelian 1.000 ordinary shares itu memakan biaya sebesar 20.750. Nah, makanya dicatat pada entry jurnal pembeliannya, equity investmentnya sebesar 20.750 dan cash yang keluar dikredit sebesar 20.750. Lalu adapun pas penerimaan cash dividend itu jurnalnya cash yang diterima sebesar 450 dan dividen revenue-nya sebesar 450 dikredit. Selanjutnya pada akhir tahun, perusahaan itu akan menghitung berapa nilai dari investasinya. Nah, seperti diketahui pada saat pembelian itu, harga yang dibeli itu sebesar 20.750. Lalu, pada saat akhir tahun, fair value yang telah ditemukan itu sebesar 24.000. Makanya, perusahaan mendapatkan unrealized gain sebesar selisih antara 20.750 dan 24.000, yaitu sebesar 3.250. Maka terbitlah jurnal untuk mencatat eh, unrealized gain and loss sebesar 3.250 tadi dengan akun yang di debit equity investment sebesar 3.250, lalu ada unrealized holding gain or loss equity di kredit sebesar 3.250. Untuk pencatatan pada financial statementnya sendiri, pada bagian investment itu, equity investment itu menggunakan nominal fair value pada akhir tahun. Seperti yang diketahui dari tadi, fair value pada akhir tahunnya itu sebesar 24.000. Lalu selisih antara pada saat pembelian dan fair value itu akan dimasukkan pada akumulasi other comprehensive gain sebesar 3.250. Lalu adapun dividen revenue yang jurnal yang tadi yang telah kita jurnal
itu sebesar 450 akan dimasukkan pada other income and expense. Dan yang terakhir, pada other comprehensive income itu sama, ada unrealized holding gain-nya itu nominalnya sebesar 3.250 itu didapat dari selisih dari fair value sama nominal yang telah dibeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal P175. Nah, diketahui dalam soal itu pada tanggal 31 Desember 2020 itu terjadi pembelian. Yang pertama itu 3.000 ordinary share oleh Anderson Co. dengan total biaya 58.500. Lalu yang kedua ada 10.000 ordinary share dari Munter Ltd dengan cost 580.000 dan yang ketiga itu ada 6.000 preference share dari King Company dengan cost 255.000. Terus fair value adjustment account-nya pada akhir 2020 itu sebesar 10.100. Nah, pada Januari tanggal 15 telah menjual 3.000 saham ordinary share dari Endersource seharga $22 per saham dengan ada fee sebesar 2.150. Lalu yang kedua ada pembelian pada 17 April 1.000 ordinary share dari Castle dengan sebesar per share-nya itu 33,5 tambah fee-nya 1.980. Nah, yang diminta pada A itu menyiapkan jurnal entry pada tanggal 15 Januari 2023. Jadi, pada tanggal 15 Januari itu telah menjual 3.000 ordinary share dengan harga 22 per share-nya, maka 3.000 kali 22 dapatnya 66.000. Lalu ada fee-nya sebesar 2.150, lalu di total dapatnya 63.850. Dikurang dengan cost-nya pada saat pembelian awal pada tanggal 31 Desember itu sebesar 58.500. Maka dapat keuntungan sebesar 5.350. Untuk jurnalnya sendiri, kasnya diterima di debit sebesar 63.850. Lalu ada equity investmentnya sebesar 58.500. Lalu ada gain on sale of share-nya sebesar 5.350. Lalu yang bagian B, eh, jurnal entry pada tanggal 17 April 2023. Pada tanggal 17 April 2003 itu membeli 1.000 ordinary share dengan harga 33,5 per share-nya, ditambah fee-nya sebesar 1.980. Maka 1.000 dikali 33,5 itu dapatnya 33.500, ditambah fee-nya 1.980 dapatnya 35.480. Untuk jurnalnya sendiri, expense of purchase-nya atau sebagai fee-nya itu 1.980 di debit, lalu ada nilai dari ekuitasnya, equity investment-nya sebesar 33.500, lalu ada cash-nya, total dari fee sama nilai investasinya sebesar 35.480. Lalu untuk bagian C, menyiapkan the unrealized gain or loss pada akhir tahun 2023, 31 Desember. Nah, dijabarkan yang pertama itu ada investment pada Mantar Ltd dengan kos pembeliannya sebesar 580. Lalu ada fair value-nya 610.000. Dapatnya dari eh, pernyataan soal di mana fair value per share-nya itu pada 31 Desember 2023 Munter itu fair value-nya sebesar 61 per share dikali 100 pembelian awal yaitu sebesar 10.000 dapatnya 610.000. Maka ada ditemukan unrealized gain-nya sebesar 30.000, lalu ada King pada perusahaan King Company kos pembeliannya itu 255.000, lalu fair value-nya pada soal itu sebesar $40 per share dikali dengan pembelian awal yaitu sebesar 6.000 preference share. Maka 6.000 dikali 40 dapatnya 240. Nah, di sini ada perbedaan di mana fair value-nya lebih besar daripada kos pembeliannya. Lebih rendah daripada kos pembeliannya makanya mengalami kerugian sebesar 15.000. Lalu pada investment pada Castle pembelian awalnya itu sebesar 33.500 lalu fair value-nya per 31 Desember itu
sebesar 29 dolar per share. Lalu pas pembelian sebesar 1.000. Makanya dapatnya 29.000, 1.000 dikali 29 dolar. Nah, rugi juga karena cost-nya itu lebih besar daripada fair value-nya. Lalu apabila di total, unrealized gain or loss-nya itu sebesar 10.500. Lalu ada adjustment balance-nya, telah diketahui pada soal the fair value adjustment account show a credit of 10.100 pada akhir tahun 2022. 10.100 maka ditambah, maka akhir dari adjustment fair value-nya itu securities-nya sebesar 20.600. Nah, untuk jurnalnya sendiri, securities fair value adjustment-nya itu di debit dengan nominal yang telah diketahui 20.600, lalu ada the unrealized holding gain or loss income di kredit sebesar 20.600. Lalu eh, pada bagian D itu bagaimana apabila unrealized gain loss-nya itu dilaporkan dalam financial statement. Nah, pencatatan unrealized holding gain or loss harus dicatat pada laporan laba rugi sebagai other income dan expense. Lalu pada neraca akan dicatat sebagai current asset. Lalu ada soal bagian D, diasumsikan bahwa investasi pada King Company itu preferensinya merupakan non-trading. Maka bagaimana investment ini akan dilaporkan? Lalu apabila investment pada perusahaan King Company itu dianggap sebagai non-trading, maka unrealized holding loss-nya itu akan dicatat pada other comprehensive income. Baik, untuk latihan soal P17.6 di sini saya akan menjelaskan yang pertama instruksinya untuk A. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan, pembelian, dan entry penyesuaian terkait dengan investasi perdagangan pada kuartal terakhir tahun 2022. Di sini dijelaskan pada tanggal 10 Oktober 2022, saham Horton dijual dengan harga 54 dolar per saham. Di sini karena dijual dan tidak diketahui jualnya, jadi beranggapan bahwa saham Horton ini dijual semuanya. Jadinya untuk jurnal penyesuaiannya kas pada equity investasi. Di sini cashnya 5.000 dikali dengan harga jualnya yaitu 54 dolar, didapatkan 270.000 dolar. Nah, untuk equity investment-nya ini yaitu sebesar 215 dolar. Nah, untuk karena nilai wajarnya lebih besar daripada nilai perolehannya, jadinya kita mendapatkan keuntungan di sini sebesar 55.000 didapatkan dari 270 dikurangi 215.000. Nah, selanjutnya pada selain itu 3.000 saham biasa Patriot diperoleh dengan harga 54,50 per saham pada tanggal 2 November 2022. Di sini untuk jurnalnya yaitu equity investment pada kas, karena kita memperoleh harga memperoleh harga. Nah, di sini equity investment-nya yaitu karena dia menjual sahamnya 3.000 saham dan memperoleh harga 54,50, jadinya equity investment-nya yaitu 3.000 dikali 54,50, mendapatkan nilai 163.500. Untuk cashnya yaitu berkurang 163.500. Nah, yang selanjutnya di sini kita diminta untuk perdagangan pada kuartal terakhir tahun 2022. Jadi kita harus mencari untuk equity investment portofolionya pada
pada bulan 3 bulan sebelumnya. Nah, jadi kita dijelaskan di sini ada Horton pada 30 September 2010, biaya perolehannya 215.000. Nah, untuk Monty 133.000 dan untuk Oakwood Company 180.000. Nah, total portofolio pada biaya perolehan perusahaan ini yaitu 528.000. Nah, untuk fair value-nya yaitu 200, untuk Horton 200 dan untuk Monty 140.000, untuk Oakwood 179.000. Itu didapatkan dari soal. Nah, untuk jumlahnya fair value-nya ini 519.000 didapatkan dari penambahan fair value pada 3 perusahaan tersebut. Nah, di sini kita mencari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Didapatkan dari fair value dikurangi dengan biaya perolehan, yaitu untuk Horton dapatkan 15.000 minus 15.000, dan untuk Monty 140.000 dikurangi 133 dapatkan 7.000, dan untuk Oakwood yaitu 179 dikurangi 180.000 yaitu minus 1.000. Nah, untuk total keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan ini jumlahnya minus 9.000. Nah, untuk jurnalnya di sini ada unrealized gain of loss equity, yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan, yaitu sebesar 9.000 dan terdapat pada debit. Dan untuk securities fair value adjustment terdapat pada kredit, yaitu berkurang 9.000. Nah, untuk equity investment portofolionya pada 31 Desember 2010, di sini biaya perolehan Monty 133.000 didapatkan dari soal biaya perolehannya, dan untuk Monty 133.000, untuk Oakwood 180.000, dan untuk Patriot 163.500. Jumlah portofolionya ini 476.500. Dan untuk nilai wajarnya untuk Monty 106.000, dan untuk Oakwood 193.000, dan untuk Patriot 132.000. Nah, di sini total nilai wajar portofolionya 431.000. Dan kerugian atau keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan untuk Monty minus 27.000 didapatkan dari nilai wajar dikurangi dengan biaya perolehan. Dan untuk Oakwood 13.000 yaitu dari 193 dikurangi 180. Dan untuk Patriot dapatkan dari 132 dikurangi 163.500 didapatkan minus 315.000. Nah, untuk total kerugian atau keuntungan yang belum direalisasikan di sini minus 45.500. Nah, untuk di sini kita dikurangi dengan equity investment portfolio pada 3 bulan yang lalu. Nah, di sini seharga minus 9.000. Jadi untuk total equity investment portfolio-nya ini yaitu minus 36.500. Dan untuk jurnalnya unrealized gain of or loss equity yaitu minus 365.000. Dan untuk kreditnya securities fair value adjustment 365.000. Di sini untuk soal yang B yaitu bagaimana entry pada bagian A akan berubah jika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai non-perdagangan. Di sini untuk jurnalnya ini sama karena
Untuk jurnalnya ini sama aja, jadi tidak perlu dibuat lagi, seperti itu. Selanjutnya untuk latihan soal 17.10 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai soal 17.10. Jadi, di sini kita akan membahas dulu mengenai jurnalnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai jurnal di tahun 2022. Yang pertama, pada 1 Maret, itu Rogers Company membayar dividen $2 kepada kita. Berarti kita menerima dividen, dan maka dari itu untuk jurnalnya berarti kas didebit dan pendapatan dividen itu dikredit, karena kan kas kita bertambah ya. Nah, untuk jumlahnya sendiri didapat dari 900 saham kita dikali dengan 2 euro yang dibagikan itu tadi dengan nilai 1.800. Lalu yang kedua, pada tanggal 30 April kita menjual 300 saham Change Company kita sebesar 11 euro. Nah, untuk biaya perolehan Change Company sendiri ini itu 9 euro. Maka dari itu untuk jurnalnya, karena kita memperoleh kas, berarti 300 saham yang telah kita jual itu tadi dikali dengan 11 euro dengan nilai 3.300. Lalu di jurnal ini ada investasi ekuitas. Nah, investasi ekuitas ini dikredit. Kenapa dikredit? Karena kan kalau kita menjual itu berarti kan saham kita berkurang. Maka dari itu kita letaknya di kredit. Nah, untuk nilainya sendiri itu 300 saham kita dikali dengan biaya perolehan kita sebesar 9 euro. Nah, karena kan setiap penjualan itu pasti ada keuntungan atau kerugian. Nah, di sini kita memperoleh keuntungan atas penjualan kita, yaitu sebesar 600. Diperoleh dari pendapatan kita yang 3.300 tadi dikurangi dengan 2.700 nilai perolehan kita. Lalu yang ketiga, pada 15 Mei kita membeli 100 saham pada Everest Company sebesar 16 euro. Nah, untuk jurnalnya investasi kas di debit sebesar 1.600 yang diperoleh dari 16 euro dikali dengan 100 lembar saham dengan kas di kredit sebesar 1.600 juga, karena kan kita membeli saham itu menggunakan kas. Lalu di 31 Desember 2022 itu kita membuat jurnal penyesuaian atas nilai investasi kita, karena di sini pada soal itu terjadi perubahan nilai pada investasi kita. Untuk caranya sendiri, kita itu membuat portofolio pada investasi kita di tahun 2022 ini dengan cara ini kita buat dulu biaya perolehannya, buat tabel biaya perolehannya, nilai wajarnya, dan kenaikan atau penurunan dari nilai investasi kita. Jadi yang pertama ini ada Everscom, itu nilai perolehannya itu 16.600. Diperoleh dari mana? Itu kan di soal itu sudah ada bahwa kita itu punya 15.000 euro nilai investasi. Kemudian tadi kita di tanggal 15 Mei kita membeli saham lagi sebesar 1.600 euro. Maka dari itu nilai perolehan kita 16.600 euro. Lalu di Rogers Company nilai perolehan kita itu 18.000. Tetap karena kita tidak mengalami apapun di tahun 2022. Lalu di Change Company tadi kita kan menjual saham kita dari yang awalnya nilainya itu 4.500 dijual itu sebanyak 2.700. Maka dari itu
nilai perolehan dari saham Change Company kita menjadi 1.800. Lalu untuk nilai wajarnya sendiri di Average Company itu sebesar 18.700 diperoleh dari $17 di soal yang 31 Desember 2022 itu yang mengalami perubahan nilai dikalikan dengan 1.100 saham kita. Lalu di Rogers Company juga sama, €19 dikalikan dengan 900 saham kita, dan di Change Company 8 euro nilai saham dikali dengan 200 saham. Nah, untuk kenaikan atau penurunannya itu di Everest terjadi kenaikan sebesar 2.100 dan di Rogers terjadi penurunan sebesar 900 dan Change Company ini juga terjadi penurunan sebesar 200. Nah, penurunan atau kenaikan ini nilainya diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari nilai wajar dikurangi dengan nilai perolehan. Maka dari itu, ya nilainya seperti itu. Nah, untuk total dari kenaikan atau penurunannya itu sebesar 1.000. Kemudian kita kan tadi perlu membuat penyesuaian atas nilai wajar kita ya. Jadi nilai wajar kita dikurangi dengan nilai wajar sebelumnya. Itu sebesar 7.500 dengan nilainya yaitu 8.500. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu penyesuaian nilai wajar pada keuntungan atau kerugian ekuitas yang belum direalisasikan sebesar 8.500. Nah, untuk kenapa keuntungan atau kerugian ini yang belum direalisasikan ini dikredit, karena kan itu mengalami untung, maka dari itu jurnalnya itu dikredit. Lalu jurnal di tahun 2023 untuk yang pertama itu kan kita menjual saham sebesar €8 per sahamnya. Nah, untuk jurnalnya itu kas sebesar 1.600 diperoleh dari 200 saham kita yang kita jual dikalikan dengan €8 tadi di soal itu. Lalu investment ekuitas atau investasi yang kita miliki dikredit dengan nilai 1.800. Nah, itu nilainya dari mana? Itu nilainya dari 200 saham kita dikalikan dengan nilai perolehan kita itu €9. Nah, karena kan penjualan atau penjualan ini kan pasti mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, di sini kita itu mengalami kerugian. Kenapa? Karena kan nilai yang kita jual itu ternyata lebih rendah daripada nilai perolehan kita. Jadi kita memperoleh kerugian sebesar 200 dan untuk jurnalnya itu di debit. Lalu pada tanggal 1 Maret Rogers ini membayar lagi dividennya, membayar dividen kepada kita. Maka dari itu kita memperoleh kas sebesar 1.800 dan dividen revenue pada kredit sebesar 1.800 juga. Nilainya itu ya sama dari 900 saham kita dikalikan dengan €2 dividen yang dibagikan. Lalu pada tanggal 21 Desember Everest ini mengumumkan bahwa dividen nantinya akan dibagikan sebesar €3 di bulan selanjutnya. Maka dari itu, jurnalnya itu piutang dividen pada pendapatan dividen. Kenapa piutang? Kenapa jurnalnya itu piutang dividen? Karena kan itu masih diumumkan dan kita belum menerima. Maka dari itu masuk ke dalam
piutang dividen kita. Nah, untuk nilainya sendiri itu sebesar 3.300. 3.300 itu diperoleh dari 1.100 saham kita dikali dengan 3 euro sahamnya, yang 3 euro nilai saham yang dibagikan, nilai dividen yang dibagikan maksudnya. Lalu yang ke-8 itu kita perlu membuat jurnal penyesuaian lagi, di mana jurnal penyesuaian ini caranya itu sama seperti tadi, jadi nggak usah dijelasin lebih lanjut. Untuk itu kenaikan, kita bahas langsung aja kenaikan atau penurunannya. Di sini terjadi kenaikan sebesar 5.200. Maka dari itu untuk penyesuaiannya itu terjadi sebesar 4.200. Nah, untuk jurnalnya sama seperti tahun 2022 tadi, penyesuaian nilai wajar pada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan sebesar 4.200. Dan alasannya kenapa keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan itu di kredit itu karena kan nilainya itu mengalami kenaikan ya. Jadi letaknya di kredit. Lalu di soal B itu kita membuat partial statement dari posisi keuangan atas investasi kita di tahun 2022 dan 2023. Nah, yang pertama itu investasi kita pada tahun 2022 nilainya itu sebesar 37.400 dan 2023 sebesar 39.600. 39 atau 38.600, mohon maaf karena agak error di kamera saya. Lalu di current asset-nya itu ada dividend receivable sebesar 3.300 di 2023. Lalu untuk yang C, di sini kita disuruh mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana jika average ini diklasifikasikan sebagai investasi trading. Jadi, jika investasi average ini diklasifikasikan sebagai investasi trading, maka keuntungan atas yang belum direalisasikan itu tidak akan dilaporkan sebagai ekuitas. Sebaliknya, jika non trading itu keuntungannya akan dilaporkan dalam laba bersih. Sekian dari saya dan atas pembahasan soal 1710 ini. Terima kasih telah menyimak pembahasan atas bab investasi ini.